Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Yang kami hormati Bapak Ketua PDM bidang yang membidangi pendidikan, yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Demak, yang kami hormati Bapak Dr. Setiabudi. Kemudian ini juga Pak Supri, Pak Fuad, Pak Budi, ini kan juga sekaligus mewakili PDM semua. Jadi kami berempat, walaupun beliau ada posisi masing-masing. Jadi unsur pleno PDM hari ini hadir 4. Saya, Pak Budi, Pak Fuad, dan Pak Supri. Kemudian yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Asatid, Dewan Ustadz, Bapak Ibu Guru, dan juga sekaligus pimpinan cabang, Pak Asfuri, Pak Farhan ini kan juga sebagai pimpinan cabang. Kemudian seluruh kepala sekolah dan madrasah di lingkungan pendidikan Muhammadiyah yang kami banggakan dan yang kami hormati. Kemudian Bapak dan Ibu guru semuanya, keluarga besar pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Demak. Yang pertama dan utama tentunya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, dan baru setengah jam yang lalu ternyata pimpinan daerah itu mendapat undangan dari Majelis Didasmen, dari panitia. Sudah dikirim via WA sejak hari Selasa, namun baru saya baca hari ini. Makanya saya tadi agak tersiok-siok tadi ya. Waduh, jebule ada undangan ini. Saya lacak di grup PDM, saya tanyakan Pak Samawi selaku sekretaris, tidak ada Pak. Kemudian saya lacak di WA-nya Pak Budi, ternyata ada, dan hari Selasa kemarin dikirim sudah. Ya mohon maaf. Kita bersyukur kepada Allah tentunya. Pada pagi hari ini kita bersama-sama keluarga besar pendidik dan tenaga pendidikan, terutama di lingkungan pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Demak ini, kita bisa bertemu bersama dalam rangkaian kegiatan yaitu halal bihalal, silaturahmi Syawal, yang walaupun sudah di penghujung kata Pak Budi tadi, tapi kami selaku pimpinan daerah mengucapkan terima kasih bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru. Kesempatan yang seperti ini tentunya tidak setiap hari bisa kita temukan, terutama kami dari unsur pimpinan daerah, kecuali Pak Budi barangkali. Kalau Pak Budi ini selaku Dekdasmen mesti wis mider-mider, semua sekolah Muhammadiyah, madrasah Muhammadiyah mesti sudah kempot, sudah dikunjungi semuanya ya. Tapi kami di jajaran pimpinan daerah tentunya kesempatan yang seperti ini sangat berharga dan penting sekali bagi kita semuanya, karena pimpinan daerah tahu bagaimana wajah, penampilan, performan daripada para guru Muhammadiyah tentunya beda dengan yang lain ya. Tadi walaupun setelah di absen Pak Budi tadi, ternyata hanya ada yang satu saja. Mungkin yang lain masih di dalam perjalanan mungkin ya, seperti Sayung tadi ya. Nah sekarang sebelum saya lanjutkan, saya mengabsen
Kalau Pak Budi tadi kan mengabsen keseluruhan, saya akan mengabsen kepala sekolahnya. Saya akan mengabsen kepala sekolahnya ini. Nanti Pak Fuad mungkin mengabsen yang lain. Ya. Nyun tolong Pak Budi, disebutkan Pak Budi dari awal, dari pojok sana dulu, Meranggen. SD Muhammadiyah Pucang Gading, kepalanya mana? Satu. Ya. Wakilnya mana? Wakilnya semuanya. Ya. Kemudian SMP Muhammadiyah Pucang Gading, kepalanya, alhamdulillah. Ini kayaknya sudah pernah ketemu saya. Ya. Tapi tugas kantor ketika kami datang ke sekolah. Kemudian kepala sekolah SMK Muhammadiyah Pucang Gading, alhamdulillah, nggih, datang. Mestinya yang melambaikan tangan hanya satu karena kepala sekolah. Ya, oke, sana sudah ya. Kemudian kepala sekolah SMA Muhammadiyah 1 Sayung, 2 Sayung, Bu Lastri ke Solo. Nggih. Begitu juga SMK-nya ya, jadi 1 ya. Sayung. Kemudian lari ke Mijen dulu, SMK Muhammadiyah Mijen, kepala sekolahnya, oh ya, Pak Arif ya. Oke, nggih, Pak Arif. Nggih. Terima kasih Pak Arif. Kemudian SMK Muhammadiyah Melati Harjo, Pak Wan, Pak Ridwan, bukan Pak Ridwan beliau ya, Pak Ridwan muda. Enggak apa? Oh, ada alasan Pak Budi? Enggak ada. Acara seperti ini masa enggak rawuh itu? Oke. Ini nanti terkait dengan ini, tema yang panjenengan sampaikan ini di mana letaknya? Oke. Tema ini kita angkat, nanti Pak Fuad akan membabar ini. Ada sinergi, ada integritas. Ya, ini penting sekali ini. Kemudian SMK, sudah SMK-nya sudah ya Pak Budi ya? SMA Muhammadiyah 1 Demak, Ustadz Tafrihan ada tugas khutbah nikah mungkin ini. Ya. Kemudian SMK Pontren Darussalam, Pak Hin izin, ketua panitia ya. Ya. Oke, mungkin ada utur yang lebih penting itu. Kemudian yang terakhir SD ya, SD kok SD ya, SD Full Day Aisyah tadi ada kok, sibuk di luar mungkin. Kemudian MI Almanar Pak Muqaddas, persiapan haji mesti, karena besok Senin, Selasa, Rabu itu mau meluncur ke Mekah ya. Oke, kemudian MTS-nya Almanar Pak Ustadz Tafrihan ya, rawuh. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada TK Abah? Enggak ada. Oh, enggak masuk ya, TK Abah anunya Aisyah lah ya. Bapak Ibu sekalian, yang kedua kalinya salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa senantiasa berqudwah dan beruswatun hasanah kepada beliau dalam segala sikap dan perilaku kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, selaku pimpinan daerah, sekali lagi kami ulang mengucapkan terima kasih atas
prakarsa daripada penyelenggaraan halal bihalal pada hari ini. Ya. Kemudian yang kedua kalinya, kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah tentunya apa yang saya bayangkan dan akan yang saya sampaikan ternyata ada di tema ini. Kami memang butuh, karena pendidikan Muhammadiyah itu pendidikan yang tertua setelah Budi Utomo tentunya, karena Muhammadiyah itu membangun sebuah pendidikan yang tidak seperti biasa pendidikan yang ada di pesantren. Dan waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah membangun pendidikan yang sifatnya klasikal. Dan saat pendirian ini pun juga mengalami suatu tantangan yang besar, cemoohan, bahkan caci maki, karena dikira bahwa Muhammadiyah, pendidikan Muhammadiyah itu tidak beda dengan pendidikan kolonial Belanda waktu itu, dengan model klasikal. Tapi ternyata apa yang terjadi? Sekarang pendidikan klasikal ini menjadi sebuah kewajiban. Jadi memang Muhammadiyah biasanya mengawali yang awal itu tentu terobosannya itu sekian puluh tahun ke depan. Ya. Hal ini tentunya menjadi satu kiblat dan kompas bagi kita para pelaku pendidik yang ada di Muhammadiyah ini. Bagaimana kita dituntut untuk membuat dan melakukan terobosan-terobosan pendidikan. Lebih-lebih saat ini dengan diberlakukannya kurikulum merdeka bagi kepala sekolah, pelaku pendidik yang memang punya kreativitas dan inovasi. Ini tentu ini merupakan kesempatan besar. Saya pernah jalan-jalan di pendidikan di bawah Kementerian Agama. Memang pendidikan itu favorit di Demak, termasuk pendidikan madrasah yang favorit. Ternyata kepala sekolahnya ketika saya ngomong-ngomong ringan, beliau mengatakan, Pak, justru kurikulum pendidikan kurikulum merdeka, kurikulum pendidikan pendidikan merdeka ya. Ini memang kesempatan bagi sekolah-sekolah, madrasah-madrasah untuk bagaimana berinovasi, berkreasi, untuk membuat dan mengembangkan pendidikan ini sesuai dengan kebutuhan daripada sekolah masing-masing. Ternyata apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian? Ternyata kurikulum merdeka itu bukan kurikulum yang sembarangan, artinya wes pokoknya sekolah ora, sekolah yo, sekolah karepe, sekolah ora karepe. Ini tidak seperti itu. Tapi ternyata kurikulum pendidikan itu memberikan peluang bagi seluruh pendidikan, seluruh lembaga pendidikan untuk bagaimana berkreasi, berinovasi untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan. Ini merupakan tantangan bagi kita di Muhammadiyah. Sekali lagi, pendidikan awal di negeri ini adalah Muhammadiyah yang membuat pendidikan, terobosan-terobosan pendidikan. Maka sekarang dengan kurikulum merdeka ini tentunya Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana dituntut terutama leader, para kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, ini bersinergi bersama untuk bagaimana membangun pendidikan ini lebih maju dan berciri khas, kan gitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentunya untuk membangun pendidikan yang seperti ini dibutuhkan yang namanya pertama integritas tadi. Ini yang di tema ini ada ya. Integritas itu adalah kesatuan antara fikir dan sikap. Integritas itu keutuhan antara fikir dan sikap kita yang dilandasi dengan nilai-nilai, bisa nilai etika dalam organisasi, bisa nilai agama, bisa nilai masyarakat dan lain sebagainya. Maka ini dituntut bagi Bapak dan Ibu sekalian sebuah integritas panjenengan sebagai pendidik di lingkungan Muhammadiyah. Tentunya nilai yang harus ditanamkan adalah nilai yang diberlakukan di Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi nilai-nilai ini yang harus kita junjung tinggi ya. Dengan integritas ini insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita akan bisa lebih memajukan pendidikan ini dalam suasana dan tantangan yang ada ya.
Karena dengan kurikulum pendidikan ini justru di balik itu ada tantangan. Jadi setiap ada persoalan, bagi kebanyakan pendidikan kan dengan kurikulum merdeka ini kan bingung. Kurikulum kok merdeka ini kayak apa? Tapi di balik itu mesti ada sebuah kesempatan, sebuah peluang bagi kita untuk bagaimana memajukan dan membuat majunya pendidikan kita. Kemudian yang kedua adalah sinergisitas. Sinergi kita, bersinergi antara pendidikan yang ada. Ini tentunya juga kewajiban utamanya adalah bagi majelis bagaimana bisa mensinergikan ya antara lembaga pendidikan satu dengan yang lain. Syukur-syukur nanti ada semacam subsidi silang begitu kalau bisa ya, subsidi silang antara yang kuat dengan yang lemah. Kalau di Demak ini ada yang kuat ya, apa lemah semua? Ya, tentunya sudah ada yang mulai merangkak kuat ya. Maka ini tentunya dibutuhkan bagaimana lembaga kita yang lain yang masih lemah itu diajak bareng-bareng. Ini kalau dari segi fisik Bu Lastri ini juaranya ini ya, karena beberapa waktu yang lalu Bu Lastri ini juga sudah merangkul semua kepala terutama SMK, SMA, Muhammadiyah yang ada di Demak ini untuk berbagi dari pengalaman dan kesenioritasnya ya dalam hal usaha fisik, pengembangan fisik. Ini saya yakin beliau juga sudah menularkan ilmu dan pengalamannya kepada kepala sekolah yang lain. Bapak Ibu sekalian, kenapa dua hal ini perlu kita tekankan? Jadi yang namanya integritas ini memang penting dalam sebuah organisasi apapun, termasuk lembaga pendidikan kita ini. Ini penting, tidak bisa sebagai tenaga pendidik yang berada di lingkungan pendidikan Muhammadiyah, integritas kita pun harus dibangun ya, harus dikuatkan sehingga kita bisa bersinergi bersama untuk bagaimana memajukan pendidikan ini. Yang di SMK, bagaimana SMK-nya ini menjadi SMK yang favorit ya. Nah, ini kalau untuk favorit barangkali masih butuh waktu yang agak panjang begitu ya. Tapi bagaimana bisa bersaing dengan yang lain ya, dengan segala tantangan dan ancaman yang ada, SWOT yang ada ya. Jadi antara peluang, tantangan, kelebihan, kekurangan, opportunity ini memang harus kita selalu kaji ya. Ketika di pendidikan kita ini kurang dalam hal apa, tentunya ada peluang di balik itu, maka peluang itulah yang bisa kita maksimalkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kami dari pimpinan daerah sekali lagi mengucapkan selamat berhalal bihalal, bertemu dan bersua bersama, bermuajah antar tenaga pendidik, kepala sekolah yang ada di lembaga pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Demak ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa kita lestarikan sebagaimana yang diharapkan oleh majelis tadi. Dan tentunya kami pimpinan daerah mengharap yang lebih, Pak Budi. Kalau dulu sudah pernah berjalan, ada pertemuan rutin semua dewan guru, dewan ustadz secara periodik, karena saya juga pernah hadir di acara itu. Barangkali ini perlu, kalau toh tidak setiap bulan, mungkin 3 bulan sekali, dalam rangka mengakrabkan, kemudian sharing pengalaman dan lain sebagainya. Ini penting sekali antar sesama lembaga Muhammadiyah. Maka kami minta yang lebih, tidak hanya setahun sekali, barangkali 3 bulan sekali ini perlu dijalin dan diupayakan bagaimana ada pertemuan rutin, sehingga dari pertemuan-pertemuan ini tentu akan membawa satu pencerahan untuk bagaimana memajukan pendidikan kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan mungkin juga ini sambutan saya yang terakhir seperti Pak Budi, karena ini sudah di injury time, masa bakti atau masa pengabdian ya, periodisasi pimpinan daerah Muhammadiyah yang sebentar lagi besok tanggal 4 Juni akan berakhir dan berganti dengan pimpinan baru. Mudah-mudahan nanti pimpinan yang baru bisa membawa
Muhammadiyah, terutama lembaga-lembaga pendidikan kita ini lebih laju lagi, lebih gesit lagi, dan lebih berinovasi dan berkreasi, sehingga lembaga pendidikan Muhammadiyah menjadi satu alternatif pendidikan di Kabupaten Demak. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada segala kekurangan. Billahi hidayah wa taufik, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya turun, saya melanjutkan apa yel-yel yang sudah disampaikan Pak Budi tadi, biar tidak ngantuk. Sekolah Muhammadiyah, Sekolah Muhammadiyah, Sekolah Muhammadiyah. Yes, ya, terima kasih.